MU menang 3-0 atas Palace. Elkan Baggott bantu timnya sikat Wolves. Lionel Messi cedera, absen bela Inter Miami. Xabi Alonso, kandidat kuat pelatih Real Madrid berikutnya. Wah, Arhan diboyong FC Suwon buat nambah followers Medsos Club. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United mengamankan kemenangan 3-0 saat menjamu Crystal Palace di putaran 3 Piala Liga Rabu 27 September dini hari WIB tadi. Dalam laga yang digelar di Old Trafford, 3 gol MU dicetak oleh Alejandro Garnacho menit 21, Casemiro menit 27, dan Anthony Martial di awal babak kedua. Setelah ini MU akan kembali menjamu Crystal Palace, kali ini di pekan ke-7 Liga Premier yang akan digelar pada Sabtu 30 September malam WIB mendatang. Di negeri Pisa, Juventus berhasil meraih 3 poin melawan Lecce dalam lanjutan Liga Italia di Allianz Stadium dengan skor tipis 1-0. Usaha Bianconeri baru membuahkan hasil di babak kedua. Arkadiusz Milik menjadi pahlawan kemenangan si Nyonya Tua. Hasil ini mengantarkan Juventus untuk sementara naik ke posisi kedua dengan 13 poin. Sedangkan Lecce ada di posisi keempat dengan 11 poin. Dari ajang Liga Spanyol, Barcelona hanya bisa membawa pulang 1 poin dari lawatan ke home base Real Mallorca pada duel pekan ke-7 Rabu 27 September. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Kali ini 2 gol Mallorca dicetak oleh Vedat Muriqi menit 8 dan Abdon Paris di menit 45+3. Barca membalas melalui Rafinha di menit 41 dan Fermin Lopez di menit 75. Meski seri, hasil ini tidak mengubah posisi Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol sementara. Bayern Munchen menang mudah atas SC Prusen Münster di babak pertama DFB Pokal 2023-24 pada Rabu 27 September dini hari WIB. Bermain di Prusen Stadion, tim berjuluk The Bavarian itu menang dengan skor telak 4-0 melalui gol Choupo-Moting, Konrad Laimer, Franz Krasik, dan Mathys Tel. Dengan hasil itu, Bayern lolos ke babak kedua dan tinggal menunggu drawing babak selanjutnya pada 1 Oktober 2023 mendatang. Bek timnas Indonesia Elkan Baggott menuai banyak pujian dari netizen setelah membantu Ipswich Town lolos ke babak 16 besar Piala Liga Inggris. Klubnya Baggott sukses mengalahkan Wolverhampton Wanderers 3-2 di Portman Road Rabu 27 September dini hari WIB. Secara keseluruhan, Baggott yang main sejak awal laga menunjukkan performa yang solid di lini belakang. Juru taktik Manchester United Erik ten Hag mengatakan bahwa kontribusi Alejandro Garnacho dalam beberapa penampilannya sebagai starter di musim ini tidak cukup baik. Meskipun pemain muda asal Argentina itu memberikan kontribusi positif saat menghadapi Crystal Palace. Tercatat sedari musim lalu, Alejandro Garnacho total sudah tampil dalam 42 pertandingan setan merah di semua kompetisi. Namun dari jumlah tersebut, Garnacho baru bisa menciptakan 6 gol dan 5 assist. Sofyan Amrabat tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Manchester United. Menariknya, Amrabat ditempatkan Ten Hag di posisi bek kiri. Meski begitu, pemain Maroko tampil gemilang dan membawa MU menang di kandang kala melawan Crystal Palace. OneFootball mencatat pemain pinjaman dari Fiorentina itu melakukan 100% tackle sukses, memenangi 5 dari 6 duel, akurasi umpan 96%, dan mengirim bola sukses 5 kali dari 6 percobaan. Lionel Messi disebut bisa absen dalam final US Open Cup yang mempertemukan Inter Miami versus Houston Dynamo di Stadion DRV PNK, Kamis 28 September pagi waktu Indonesia Barat. Rumor Messi absen dalam duel tersebut muncul setelah La Pulga tidak hadir dalam sesi latihan Selasa 26 September waktu setempat. Saat ini Messi dilaporkan masih berjuang keras untuk fit jelang final tersebut. Sebelumnya Messi mengalami cedera masalah otot ketika Inter Miami menang telak 4-0 atas Toronto FC di MLS.
Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan kekhawatiran terkait kondisi Bukayo Saka. Arteta tidak menutup kemungkinan buat sang winger untuk absen setidaknya dalam 2 laga The Gunners berikutnya lantaran cedera. 2 laga yang dimaksud adalah di ajang Piala Liga tengah pekan ini dan Liga Inggris akhir pekan nanti. Saka sendiri mengalami cedera dalam laga kontra Tottenham Hotspur akhir pekan kemarin. Ia ditarik keluar di menit-menit akhir babak kedua. Aksi protes menuntut keluarga Glazer pergi dari Manchester United sampai di Amerika Serikat. Perlu diketahui Glazer mempunyai klub NFL Tampa Bay Buccaneers. Saat Buccaneers menjalani laga melawan Philadelphia Eagles di Raymond James Stadium, Tampa, Florida, Selasa 26 September, aksi protes untuk Glazer itu muncul. Dengan sebuah pesawat banner #GlazerOut dibentangkan. Sepertinya harapan tinggi sudah terlanjur digantungkan oleh pendukung MU pada pemilik baru. Chelsea membelai banget di awal musim ini. Kekalahan demi kekalahan diderita The Blues. Ex-pemain Liga Inggris Aaron Lennon percaya hal itu dipengaruhi oleh latihan keras yang diusung Mauricio Pochettino. Dia memang mengubah rutinitas latihan. Dia melakukannya ketika bergabung Spurs. Beberapa pemain kami kesulitan di awal karena beban latihannya sangat berbeda dan mungkin hal itu mempengaruhi. Victor Osimhen terbuka untuk melakukan tindakan hukum terhadap klubnya. Penyebabnya berkaitan dengan video unggahan terkait Osimhen di akun resmi media sosial Napoli TikTok yang dianggap menghina sang pemain. Video yang diunggah pihak klub itu memicu ketegangan bagi Osimhen. Dalam video itu, tampak Osimhen memohon untuk mendapatkan penalti dengan menggunakan suara aneh yang dipercepat. Kemudian ia meminta untuk mengambilnya hingga video tersebut memperlihatkan dirinya menendang bola melenceng dari gawang. Jadon Sancho baru-baru ini menutup salah satu akun media sosialnya buntut dari kasus yang ia jalani di Manchester United. Akunnya yang bernama @sancho10 tidak bisa diakses. Instagram memberikan notifikasi bahwa akun ini sudah dinonaktifkan. Sejauh ini akun Instagramnya saja yang ia nonaktifkan. Tentu saja keputusan Sancho untuk menutup akun Instagramnya masih menyisakan tanda tanya. Namun sang winger sendiri mendapatkan banyak tekanan akibat sikapnya tersebut. Manchester United dikabarkan bersedia menjual Jadon Sancho di tengah ketertarikan pelatih AS Roma Jose Mourinho. Football Italia mengklaim bahwa mantan bos Manchester United itu menginginkan pemain internasional Inggris itu dengan segala cara, meskipun apakah Roma benar-benar dapat mendanai kesepakatan itu masih harus dilihat. Nama-nama pelatih muda muncul ke permukaan sebagai calon pengganti Carlo Ancelotti di kursi pelatih Real Madrid. Dikutip Talksport, antara deretan nama pelatih muda tersebut, Xabi Alonso menjadi salah satu kandidat terkuat. Ancelotti pun angkat bicara terkait rumor ketertarikan manajemen Los Blancos untuk merekrut Alonso. Pernah bekerja sama dengan Alonso pada kesempatan pertama menukangi Real Madrid dan Bayern Munchen, Ancelotti justru memiliki kesan positif buat Alonso. Dia memberi restu kepada Alonso untuk menukangi Madrid suatu hari nanti. Dalam upaya meniru trik ala Lionel Messi dan Luis Suarez ketika di Barcelona, Mauro Icardi membuat penampilan yang tidak terlupakan saat membela Galatasaray ketika melawan Istanbulspor di Liga Turki pada Rabu 27 September. Trik yang dimaksud adalah trik penalti yang dioper oleh Kerem Aktürkoğlu kepada Icardi. Pemain asal Argentina tersebut gagal mencocor bola hasil umpan Aktürkoğlu tersebut. Alhasil penalti yang seharusnya berbuah gol malah menjadi momen ketidakberuntungan. Pratama Arhan disebut selangkah lagi akan bergabung dengan klub kasta tertinggi Korea Selatan Suwon FC. Klaim tersebut diungkap media ternama Korea Selatan Chosun. Berdasarkan informasi ofisial K-League, Suwon FC sudah mencapai kesepakatan dengan pihak Arhan. General Manager Suwon FC Choi Sun-ho diklaim tertarik merekrut pemain asal Asia Tenggara untuk meningkatkan nilai klub di pasar ASEAN. Pihak Suwon FC juga diklaim sudah lama mengawasi sejumlah pemain Indonesia dengan Arhan menjadi salah satu kandidat perekrutan. Real Madrid dipermalukan tuan rumah Atletico Madrid dengan skor 3-1 di ajang La Liga. Sang bek David Alaba membuat 2 kesalahan defensif yang merugikan. Mantan bek Bayern Munchen itu meminta maaf melalui media sosialnya atas penampilan timnya. Dia juga berjanji akan tampil lebih baik lagi. Madridistas, kita semua berharap lebih. Ini bukan permainan kami, ini bukan permainan saya. Kami mengecewakan Anda kemarin, tapi kami akan bangkit dan kami akan kembali ke performa terbaik Real Madrid. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menegaskan striker remajanya yang masih berada di Atletico Paranaense, Vitor Roque, bisa datang ke klubnya pada Januari meskipun mengalami cedera. Baru-baru ini, Roque ditanduk keluar lapangan sambil menangis. Ia diperkirakan akan absen setidaknya selama 2 bulan.
Beberapa pihak memperkirakan dia akan absen lebih lama karena cedera otot ligamen pergelangan kaki. Roque tidak akan menjalani operasi sehingga terbuka tiba di Catalan pada Januari. Menurut Xavi, Roque akan menjalani perawatan lain di luar medis. Dilansir Football Italia, AC Milan Santer dikabarkan bakal mengamankan tanda tangan bek Real Betis, Juan Miranda, pada bursa transfer musim panas 2024 mendatang. Hal ini karena Rossoneri dihadapkan dengan krisis bek kiri dengan hanya adanya sosok Theo Hernandez saja di pos tersebut. Oleh sebab itu, Milan menaruh perhatian mereka pada jebolan Akademi Barcelona itu untuk dijadikan pelapis sekaligus pesaing Hernandez. Barcelona sukses mendatangkan putra mantan striker Belanda Patrick Kluivert bernama Sean. Menurut kabar Football Espana, Kluivert Junior menandatangani kontrak profesional pertamanya pada hari Senin 25 September setelah berusia 16 tahun dan memenuhi syarat untuk melakukannya pada hari Minggu. Kluivert Junior juga bermain sebagai penyerang meskipun lebih sering beroperasi di sayap dibandingkan sebagai pemain nomor 9 seperti yang dilakukan ayahnya. Arsenal sudah mulai mengintip peluang pada bursa transfer musim dingin mendatang untuk mengajukan penawaran bagi striker Brentford, Ivan Toney. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelatih Mikel Arteta masih belum puas dengan kinerja pasukannya di lini depan. Dikutip BBC, Brentford bersedia untuk berpisah dengan sang penyerang, namun mereka menginginkan setidaknya 60 juta pound sterling untuk jasa Toney jika ia ingin hengkang pada bursa transfer Januari. Penyerang asal Argentina, Nico Gonzalez, telah menandatangani kontrak jangka panjang untuk bertahan di Fiorentina setelah klub Italia itu menolak minat pemain sayap tersebut dari klub Premier League musim panas lalu. Gonzalez sedang berjuang dengan cedera yang dideritanya di Liga Konferensi Eropa Kamis lalu, tetapi berharap bisa bersaing saat timnya bertandang ke Frosinone akhir pekan ini. Musim ini, Gonzalez sudah mencetak 2 gol dan 1 assist untuk La Viola. Dilansir Gol, Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo mengaku tak sakit hati dan justru ikut senang melihat performa apik Joao Felix di Barcelona. Felix sejauh ini sudah bermain sebanyak 4 kali dan menghasilkan 3 gol dan 2 assist. Sementara di Atletico Madrid, Felix tampil sebanyak 131 kali dengan torehan 34 kali plus 18 gol. Di 4 laga pertamanya di La Liga dan Liga Champions, ia cuma mengukir 1 gol dan 1 assist. Cerezo menyebut pemain Portugal tersebut tak bersinar karena tak bisa beradaptasi di Civitas Metropolitano. Max Eber, Direktur RB Leipzig, memastikan bakal mengupayakan berbagai cara untuk mempermanenkan jasa Xavi Simons dari PSG. Eber merasa Simons telah memiliki ketertarikan emosional yang kuat dengan Die Roten Bullen. Untuk saat ini, kami sedang mencari cara agar Xavi bisa bertahan lebih lama lagi. Kami berharap dia bisa tetap bermain bersama kami musim depan. Simons sendiri hanya berstatus pemain pinjaman dari PSG. Masa peminjamannya hanya berlaku hingga musim panas 2024. Komentar pandit sepak bola Jamie Carragher terhadap kiper Arsenal Aaron Ramsdale menyulut amarah dari sang ayah. Carragher mengaku tertawa ketika melihat Ramsdale bertepuk tangan atas penyelamatan yang dilakukan oleh David Raya dalam pertandingan Derby London Utara melawan Tottenham Hotspur pada Ahad 24 September 2023. Ayah Ramsdale, Nick Ramsdale, tidak terima dengan ejekan yang keluar dari Carragher. Melalui cuitannya di Twitter pribadinya, Nick balik menyerang Carragher. "Kamu adalah aib, tunjukkan kelas, anakku punya." CEO Inter Milan BP Marotta mengakui bahwa Serie A Liga Italia diguncang oleh belanja besar-besaran yang dilakukan Liga Pro Saudi musim panas ini. Ia mengatakan, Serie A perlu melihat Liga Pro Saudi sebagai ancaman. Menurut Marotta, ada risiko besar yang akan diterima jika membiarkan Arab Saudi terus menjalankan langkah gilanya. Serie A, katanya, akan menjadi miskin karena secara pendapatan ekonomi yang bersumber dari hak siar akan berkurang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!